Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sekarang kita membahas tentang sumber hukum Islam. Jadi ternyata sumber hukum Islam itu tidak hanya Quran dan hadis. Walaupun Quran hadis itu adalah pokok dari sumber hukum Islam. Namun ada beberapa sumber maupun metode istimbat atau penggalian hukum yang lain dari kalangan para ulama mujtahid, terutama mazhab 4 ya. Nah, secara garis besar dalam kajian usul fikih ataupun sumber hukum itu ada dua ya, yaitu muttafaq dan mukhtalaf. Muttafaq itu artinya kebanyakan sepakat para ulama mujtahid atau anggaplah dari para ulama mazhab 4 itu sepakat bahwasanya sumber hukum Islamnya adalah Al-Qur'an yang pertama, yang kedua yaitu hadis, yang ketiga yaitu ijma', yang keempat adalah qiyas. Nah, kalau yang mukhtalaf itu ada yang mengatakan 8, 9 dan sebagainya. Itu adalah mungkin perbedaan pendapat. Secara garis besar kami mengumpulkan itu ada 9 dari masalah mursalah sampai qaulus sahabi. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang mukhtalaf ya. Yang mukhtalaf lalu bagaimana? Kita lihat. Nah, yang pertama adalah sumber hukum yang dinamakan istihsan. Istihsan itu apa? Secara bahasa itu adalah hasanah, yaitu bagus, di mana secara istilah bisa dikatakan istihsan yaitu berpindahnya dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil yang menuntut demikian. Dan biasanya istihsan ini bertolak belakang dengan qiyas. Artinya apa teman-teman? Yang namanya mazhab 4 itu kan mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang satu menggunakan qiyas, ada yang lain tidak. Atau anggaplah istihsan ini diterima oleh mazhab Hanafi tapi di mazhab lain tidak gitu. Yang artinya mempunyai ciri khas masing-masing. Contohnya dalam istihsan adalah wasiat. Wasiat secara qiyas itu tidak dibolehkan ya. Namun karena adanya dalil dari Al-Qur'an maka wasiat itu dibolehkan. Dan ini adalah menjadi sebuah ciri khas dari para mazhab ya. Contoh lagi dari istihsan adalah diharamkannya orang yang sedang orang yang sedang haid, wanita yang haid untuk membaca Al-Quran. Secara qiyas itu tidak diperbolehkan karena dikiaskan dengan orang yang berjunub. Namun di dalam mazhab Hanafi secara istihsan itu diperbolehkan. Kenapa? Nggak boleh tuh yang namanya orang haid dikiaskan dengan junub. Karena apa? Karena orang junub itu kan hanya sebentar, anggaplah 3 jam atau 2 jam gitu ya. Sedangkan orang haid itu kan lama. Sehingga kalau dikiaskan dengan orang haid, dikiaskan dengan orang junub, maka itu nggak fair. Itu akan menghindarkan para wanita yang haid itu dalam memperoleh banyak pahala membaca Al-Quran. Sehingga dalam metode istihsan, orang yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran. Tapi dalam qiyas itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, maslahah mursalah adalah diberlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contoh, membuat akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan sebagainya. Di mana secara hukum, anggaplah akta nikah itu nggak ada undang-undangnya atau nggak ada aturannya di Al-Quran maupun hadis. Namun dalam hal sekarang ini sangat penting demi kemaslahatan umat, entah itu melindungi pihak laki-laki, pihak perempuan dan sebagainya. Intinya untuk kemaslahatan umat. Lalu yang ketiga adalah istishab, adalah menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil baru yang mengubahnya. Contoh, setiap makanan atau minuman boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keempat adalah uruf. Uruf, segala sesuatu berupa perkataan atau perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jadi, uruf bisa dikatakan tradisi ya. Tentunya uruf ini ada beberapa kajian ya. Ada uruf fasid, ada uruf soheh, di mana uruf fasid itu uruf yang tidak bisa diterima menjadi hukum Islam. Karena di masyarakat itu ada juga tradisi yang tidak sesuai syariat. Nah, dalam hal ini uruf yang boleh dijadikan landasan hukum adalah uruf yang soheh atau uruf yang sesuai syariat. Contohnya ya, acara halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari Idul Fitri
atau sejenisnya. Nah, ini kan hal bihalal itu kan secara syariat adalah menyambung tali silaturahim. Namun ketika di dalamnya ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka tidak dibolehkan juga gitu ya. Ini namanya uraf atau adat. Yang kelima adalah syadwai doriyah, yaitu syadoriyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Contohnya, bermain kuis dapat mengarah kepada perjudian. Kuis mungkin tidak ada hukumnya ya, tapi biasanya nih itu mengarah kepada perjudian. Nah, itu ya. Terus yang keenam, qaulus sahabi, yaitu pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah. Contohnya, pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tidak bisa diterima. Nah, ini pendapat para sahabat. Yang ketujuh, yaitu syar'u man qablana, adalah hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya, syariat yang terdahulu pun ada sebagian yang masih dipakai ataupun diteruskan atau disempurnakan di zaman atau di umatnya atau di Nabi Rasulullah Nabi Muhammad ya. Contohnya, kewajiban berpuasa bagi orang yang beriman. Nah, ini di Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya, seperti kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkanlah atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu gitu ya. Nah, yang kedelapan adalah dalalatul iktiron. Adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan suatu yang disebut bersama-sama. Contohnya, surat Al-Baqarah ayat 196. Ada ayat yang menjelaskan tentang haji dan umroh, yaitu watimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Sehingga ini mensetarakan hukumnya antara haji dan umroh. Oke, ternyata ini 8 ya. 8, berarti tadi saya salah nulis ya. Nah, ini nomor 3 sama 6 ini double. Harusnya ini 1 ya. Berarti kalau di video ini sumber hukum Islam yang mukhtalaf itu ada 8. Oke, sekarang kita ke contoh soal ya dalam kasus ini. Nomor 1. Berikut ini yang bukan bagian dari sumber hukum Islam yang mukhtalaf adalah A. Istisan, istislah, istishab, uraf, ar-ra'yu. Yang bukan apa? Ya, jelas sekali. Coba ini B. Istislah. Tadi nggak ada istislah ya, tapi istislah ini adalah seakar atau sepaham dengan masalah mursalah. Jadi ini masuk masalah mursalah ya. Uraf jelas. Jadi jawabannya adalah E, ar-ra'yu atau rasional, akal, tidak digunakan dalam sumber hukum Islam. Walaupun dalam penggunaan ataupun metode pengolahan dalilnya itu digunakan akal ya. Yang kedua, segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat disebut A. Uraf, B. Madhab sahabi, C. Masalah mursalah, D. Dalalatul iktiran, E. Sadud dhari'ah. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah al-uraf, yaitu adat. Oke teman-teman, sekian belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.